Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman, para pencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pencari surga, kita tahu dan kita yakin dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ada sebuah kisah yang insyaallah ta'ala akan menjadi nasihat dan pengingat bagi mereka yang sedang mengejar dunia sampai rela melupakan akhirat. Disebutkan kisah yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab Dhammud Dunya oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Al-Kisah, Nabi Isa diminta oleh seorang laki-laki untuk mengajak laki-laki itu melakukan suatu perjalanan. Akhirnya Nabi Isa pun mengajak laki-laki itu untuk menemaninya di suatu perjalanan. Dan ketika itu Nabi Isa membawa 3 potong roti. Ketika mereka berdua sudah melakukan perjalanan beberapa lamanya, Nabi Isa mengajak laki-laki tersebut beristirahat sejenak untuk memakan roti yang dibawanya. Dan ingat tadi, roti yang dibawa adalah 3 potong roti. Nabi Isa memakan 1 potong roti, dan laki-laki tersebut juga memakan 1 potong roti. Setelah itu Nabi Isa kemudian izin untuk mendekati sebuah sungai. Karena tidak jauh dari sana ada sebuah sungai. Nabi Isa hendak meminum air. Kembalinya Nabi Isa dari sungai tersebut mendapati potongan roti yang ketiga sudah tidak ada, sudah hilang. Nabi Isa pun bertanya alaihissalam, kemana potongan roti yang ketiga? Siapa yang memakannya? Namun ternyata laki-laki tersebut menjawab, la adri, aku tidak tahu. Walhasil kemudian Nabi Isa melanjutkan perjalanan bersama laki-laki tersebut. Setelah perjalanan yang lumayan panjang, mereka mendapati ada seekor rusa bersama 2 ekor anaknya. Akhirnya mereka menangkap 1 ekor anak rusa. Mereka menyembelihnya, mereka memasaknya, kemudian memakan hasil masakannya. Dan Nabi Isa mengatakan kepada anak rusa yang sudah mati tadi, hiduplah kamu biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anak rusa yang sudah disembelih itu kemudian hidup lagi dan dia berlari. Kemudian setelah mereka selesai makan, keduanya berjalan lagi melanjutkan perjalanan. Dan mereka melewati sebuah lembah yang dipenuhi dengan air. Kemudian Nabi Isa menggandeng laki-laki tersebut dan mengajaknya berjalan di atas air. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan Nabi Isa dan laki-laki tersebut untuk bisa berjalan di atas air, melewati air tersebut. Ketika itu Nabi Isa bertanya lagi, demi Allah yang telah memperlihatkan keajaiban-keajaibannya kepada kita, aku bertanya kepadamu, siapa yang telah memakan potongan roti yang ketiga? Laki-laki itu tetap bersikukuh mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kemudian singkat cerita, sampailah Nabi Isa bersama laki-laki tersebut di sebuah padang Sahara, gurun pasir. Akhirnya Nabi Isa mengambil bagian dari pasir tersebut
Dan Nabi Isa menyuruh pasir itu berubah menjadi emas. Jadilah engkau menjadi emas. Biidnillah, dengan izin Allah, pasir itu menjadi emas. Kemudian Nabi Isa membagi emas yang ada menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk Nabi Isa, satu bagian untuk laki-laki yang menemaninya, dan satu bagian lagi Nabi Isa peruntukkan bagi yang memakan potongan roti ketiga. Serta-merta laki-laki itu kemudian bicara, "Akulah yang telah memakan potongan roti ketiga." Subhanallah. Pada akhirnya dia mengaku dia yang telah memakan potongan roti ketiga. Kemudian Nabi Isa akhirnya menyerahkan semua emas yang ada kepada laki-laki tersebut. Jadi 3 bagian emas itu semua diserahkan kepada laki-laki tersebut, dan Nabi Isa berpamitan meninggalkan laki-laki tersebut. Akhirnya laki-laki itu berjalan sendirian membawa emas yang lumayan banyak. 3 bagian dibawa oleh 1 orang. Tidak lama dari itu dia bertemu dengan 2 orang laki-laki. Dan 2 orang laki-laki itu hendak merampas emas yang dibawanya. Bahkan akan membunuh laki-laki tersebut. Akhirnya mereka melakukan negosiasi. Bagaimana kalau emas ini kita bagi menjadi 3 bagian, masing-masing dari kita mendapatkan 1 bagian, namun kita hidup damai, tidak ada yang saling serang, tidak ada pembunuhan. Akhirnya 3 orang itu sepakat. Singkat cerita, 3 orang tersebut kemudian melanjutkan perjalanan bersama-sama, dan sampailah mereka di suatu kampung atau pedesaan. 2 orang dari mereka memerintahkan orang ketiga untuk masuk ke kampung tersebut dan membeli atau mencari makanan untuk mereka. Walhasil 2 orang dari mereka menunggu sambil menjaga emas, dan 1 orang dari mereka masuk ke perkampungan untuk mencari atau membeli makanan. Ketika orang yang mencari makanan pulang dari kampung tersebut, dia bergumam, "Kenapa aku harus berbagi emas dengan mereka? Bagaimana kalau aku racuni makanan ini dan nanti mereka berdua akan mati, lalu aku akan mendapatkan emas itu semuanya?" Namun ternyata 2 orang yang menunggu emas juga memiliki pikiran jahat. Kenapa kita harus bagi emas ini menjadi 3 bagian untuk 3 orang? Kenapa kita tidak bunuh saja dia, sehingga 3 bagian emas ini bisa kita nikmati untuk berdua saja? 2 orang itu pun sepakat untuk membunuh orang ketiga. Singkat cerita, ketika orang ketiga itu sampai bersama kawan-kawannya, tidak lama 2 orang yang menunggu emas langsung membunuh 1 orang yang sudah membawakan makanan dari perkampungan. Walhasil orang ini mati. Kemudian 2 orang yang tersisa, mereka langsung memakan makanan yang sudah dibawakan tadi, dan ternyata makanan itu sudah diracun. Tidak lama dari itu 2 orang yang menunggu emas ini juga mati karena keracunan. Lihat jamaah rahimakumullah, pada akhirnya orang-orang jahat itu mati. Orang-orang yang rakus dan tamak itu mati. Orang-orang yang tidak memperhatikan halal dan haram semuanya mati. Yang tersisa hanya emas tanpa tuan. Emas yang banyak itu tak bertuan. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Hendaknya dari kisah ini kita mengambil ibrah dan pelajaran yang sangat berharga, bahwa siapa yang mengejar dunia, siapapun dia, sedikit ataupun banyak, dengan cara apapun, pada akhirnya dia akan meninggalkan dunia tersebut. Dunia tidak akan dibawa mati. Dan orang-orang yang mengejar dunia bahkan tanpa memperhatikan aturan dan batasannya, pada akhirnya dia akan terhina. Dia mati terhina
dan dia tidak bisa membawa apa-apa. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, teman-teman fillah rahimakumullah, apapun yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini, yang halal, yang baik, yang Allah jadikan rezeki untuk kita, segeralah kita manfaatkan untuk kita mengejar surga Allah dan ridha-Nya. Ingat, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar dari kalangan kaum mukminin, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus, paling baik mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Semoga kita tidak menjadi mereka-mereka yang jahat karena mengejar dunia, namun semoga kita dimudahkan menjadi orang-orang yang baik untuk mengejar akhirat, sehingga kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah menjaga kita semua. Fi amanillah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.